Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklima Nazulwis dari tingkat 2B. NIM saya P07539018052. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum akhir semester fitokimia yang materinya ialah pertama penyiapan sampel, maserasi, soklatasi, kristalisasi, rekristalisasi, dan yang terakhir, identifikasi senyawa. Yang pertama yaitu Simplicia. Simplicia adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami perubahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia dibagi tiga yaitu Simplicia nabati, hewani, dan yang terakhir pelikan atau mineral. Ada beberapa tahapan pembuatan Simplicia, yaitu pertama pengumpulan bahan baku, kedua sortasi basah, ketiga pencucian, keempat perajangan, kelima pengeringan, keenam sortasi kering, yang ketujuh pengepakan dan penyimpanan, dan yang terakhir pemeriksaan mutu Simplicia. Pengumpulan bahan baku. Simplicia dipengaruhi oleh bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman, waktu panen, lingkungan tempat tumbuh. Sortasi basah ialah penilaian hasil panen ketika tanaman masih segar. Sortasi dilakukan terhadap tanaman dan kerikil, rumput-rumputan, bagian tanaman yang tidak digunakan, dan bagian tanaman yang rusak. Pencucian bertujuan membersihkan kotoran yang melekat pada tanaman. Perajangan atau pengubahan bentuk bertujuan untuk memperluas permukaan bahan baku Simplicia. Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air sehingga bahan yang tidak mudah ditumbuhi kapang atau jamur, menghilangkan aktivitas enzim, memudahkan dalam proses selanjutnya, dan kadar air yang diinginkan kurang lebih dari 10%. Maserasi. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam Simplicia dalam pelarut bukan air, atau pelarut nonpolar, atau setengahnya air, misalnya etanol yang encer. Teknik maserasi. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian Simplicia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari. Ditutup dan dibiarkan selama 3 hari, disertai ampas diperas. Bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya. Selama 2 hari kemudian endapan dipisahkan. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat dan isinya dikocok berulang-ulang lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15-20 derajat Celcius selama 3 hari sampai bahan larut. Hasil penyarian dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi tidak ikut terlarut dalam cairan penyari. Prinsip maserasi, larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar sel dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah, atau lebih tepatnya disebut dengan proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi dilakukan pengadukan dan pengganti cairan penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan. Pengadukan bertujuan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk Simplicia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya perbedaan konsentrasi sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel. Pada umumnya, cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun nonpolar sesuai bahan yang digunakan. Pelarut dalam maserasi. Farmakopeia Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol air atau eter. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena lebih selektif. Kapang dan mikroorganisme sulit tumbuh dalam etanol, 20% ke atas. Tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit.
Persyaratan bejana maserasi. Bejana yang biasa digunakan dalam maserasi adalah wadah seperti botol silinder, wadah bermulut lebar, atau sebagiannya, yang dapat ditutup dengan rapat. Selanjutnya, bejana tersebut disimpan pada suhu kamar terlindung dari cahaya langsung. Adapun kelebihan maserasi yaitu pertama, unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. Yang kedua, biaya operasionalnya relatif murah. Yang ketiga, tanpa pemanasan. Yang keempat, baik digunakan pada industri OT skala kecil. Dan kekurangan maserasi yaitu pertama, proses penyaringannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Yang kedua, prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. Yang ketiga, perlu penyari yang banyak. Pada gambar, disebut juga maserasi pengaduknya kontinu, penggunaan mesin pengadu atau shaker yang berputar-putar terus. Waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6-24 jam. Cairan penyari dibagi menjadi seluruh serbu simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama. Sesudah diendapkan, tuangkan dan diperas, ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Pada maserasi melingkar, penyarian tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan telah. Masalah ini dapat diatasi dengan maserasi melingkar bertingkat. Yang kedua yaitu soklestasi. Ekstraksi dengan cara pemanasan secara kontinu atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat sokleks tidak berwarna lagi. Alat yang digunakan pada soklestasi yaitu pertama, pendingin bola, kedua, alat soklek, tiga, labu destilasi, keempat, alat pemanas. Dan beginilah alat yang digunakan pada sokletasi. Cara kerja soklet yaitu bahan yang akan diekstraksi dibungkus dalam kantong ekstraksi atau kertas karbon dioksida dan sebagainya dan diletakkan pada alat soklet. Yang kedua, alat soklet ini terletak antara labu suling dan pendingin bola atau aliran balik dan dihubungkan melalui pipa pipet. Yang ketiga, labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya, kemudian menetes kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet, lalu mengekstraksi kembali bahan yang dibungkus dalam kantong. Yang keempat, larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai titik maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu. Dengan demikian, zat yang terekstraksi tertimbun melalui penguapan yang kontinu. Keuntungan dalam sokletasi yaitu pertama, membutuhkan pelarut sangat sedikit. Yang kedua, zat aktif dapat terekstraksi sempurna. Yang ketiga, dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Kerugian ekstraksi dalam sokletasi yang pertama membutuhkan waktu yang lama, yang kedua membutuhkan banyak energi listrik dan gas, yang ketiga tidak dapat dilakukan terhadap simplisia yang peka terhadap panas. Pelarut yang digunakan dalam sokletasi yaitu lebih berat dari air dan lebih ringan dari eter. Masuk di dalam pembahasan kristalisasi. Pengertian kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang telah meleleh atau melt, atau pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut solut dari cairan atau larutan ke fase kristal padat. Pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari atas pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan sehingga terbentuk kristalisasi dari zat terlarutnya. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Mekanisme pembentukan kristal. Pertama, pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil, bahkan sangat kecil, yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi atau dengan menambahkan benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. Yang kedua, pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua proses yaitu
transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Proses ini berlangsung semakin cepat jika derajat lewat jenuh dalam larutan semakin besar. Penemuan molekul-molekul atau ion-ion ada pada kristal. Semakin luas total permukaan kristal, semakin banyak bahan yang ditempatkan pada sisi kristal persatuan waktu. Syarat-syarat kristalisasi: yang pertama, larutan harus jenuh, yang kedua, larutan harus homogen, dan yang ketiga, adanya perubahan suhu. Proses terjadinya kristalisasi. Pendinginan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang drastis dengan menurunnya temperatur, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan pendinginan larutan panas yang jenuh. Pemanasan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang sedikit dengan menurunnya suhu, kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan penguapan sebagian pelarut. Pemanasan dan pendinginan. Metode ini merupakan gabungan dari dua metode di atas. Larutan panas yang jenuh dialirkan ke dalam sebuah ruangan yang divakumkan. Sebagian pelarut penguap, panas penguapan diambil dari larutan itu sendiri, sehingga larutan menjadi dingin dan lewat jenuh. Metode ini disebut kristalisasi vakum. Penambahan bahan atau zat lain. Untuk pemisahan bahan organik dari larutan seringkali ditambahkan suatu garam. Garam ini larut lebih baik daripada bahan-bahan padat yang diinginkan, sehingga terjadi desakan atau membuat bahan padat menjadi terkristalisasi. Contohnya, menarik zat alkaloid atau basa dengan penambahan garam alkaloid. Nah, contoh kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita ambil dari pembuatan garam dapur dari air laut. Yang caranya pertama, mula-mula air laut ditampung dalam suatu tambak, kemudian dengan bantuan sinar matahari dibiarkan menguap. Setelah proses penguapan, dihasilkan garam dalam bentuk kasar dan masih bercampur dengan pengotornya. Untuk mendapatkan garam yang bersih diperlukan proses rekristalisasi atau kristalan kembali, yaitu dengan mencuci menggunakan air garam 38-40%, kemudian diuapkan. Untuk konsumsi, maka perlu proses iodisasi, yaitu dicampur dengan penambah kalium iodida, sesuai dengan peraturan dari Departemen Kesehatan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kristalisasi yaitu dalam keadaan cair, atom-atom tidak memiliki susunan teratur dan selalu mudah bergerak. Dengan temperatur relatif tinggi, maka akan memiliki energi yang cukup untuk lebih mudah bergerak. Turunnya temperatur, maka energi atom akan semakin rendah, maka atom makin sulit bergerak dan mulai mengatur kedudukannya. Relatif terhadap atom lain, saat ini mulai terbentuk inti kristal pada tempat yang relatif lebih tinggi. Inti akan menjadi pusat kristalisasi dengan makin turun temperatur, makin banyak atom yang ikut bergabung dengan inti yang sudah ada atau membentuk inti baru. Langkah-langkah kristalisasi. Larutan sampel zat pada dilarutkan dalam pelarut panas. Bubuhkan sedikit norit, larutan tersebut dijenuhkan kembali dengan pemanas air. Dinginkan larutan tersebut hingga es mencair, saring kristal tersebut. Pemurnian atau juga disebut dengan rekristalisasi. Teknik pemurnian. Senyawa bahan alam dari suatu tanaman yang berbentuk padat sering terkontaminasi oleh pengotor meski dalam jumlah kecil. Teknik umum yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi. Yang pertama, pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Jadi, rekristalisasi meliputi tahap awal yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sesedikit mungkin, pelarut atau campuran pelarut, dalam keadaan panas atau bahkan sampai suhu mendidih sehingga diperoleh larutan jernih. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan. Larutan yang akan didapat menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyarian. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya, dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut.
Dalam bentuk sederhana, proses kristalisasi meliputi: pertama, melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh. Yang kedua, menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. Yang ketiga, memisahkan kristal dari larutan supernatan. Hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya dengan penentuan titik leleh, metode spektroskopsi, dan yang terakhir kromatografi lapis tipis. Bila belum murni, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut segar. Kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pelarut rekristalisasi adalah: A. Pelarut tidak mengadakan reaksi kimia padatan yang akan dimurnikan melalui rekristalisasi. B. Kelarutan padat harus tinggi dalam pelarut pada keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. C. Pengotor organik harus larut dalam pelarut dalam keadaan dingin sehingga pengotor akan tetap tinggal dalam larutan pada saat pembentukan kristal. D. Pengotor anorganik tidak larut dalam pelarut meskipun dalam keadaan panas sehingga dapat dipisahkan dengan jalan penyaring larutan dalam keadaan panas. E. Titik didih larutan harus lebih rendah dari titik didih padatan. F. Sebaiknya dipilih pelarut yang tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Pemilihan pelarut tergantung dari faktor-faktor seperti mudah memanipulasi, toksisitas rendah, tak mudah terbakar, dan harga murah. Pelarut eter untuk rekristalisasi sebaiknya dihindari, karena mudah terbakar, mudah menempel pada dinding gelas, terjadi pengendapan padatan saat penguapan. Karbon disulfid dengan TiD 46 konsentran tidak digunakan karena mempunyai titik bersinar rendah yang berbahaya dalam bentuk campuran yang sangat eksplosif dengan air. Pelarut benzen bersifat toksisitas tinggi dan bersifat karsinogenik. Pelarut di atas dapat diganti dengan toluen atau sikloheksana. Berikut adalah pelarut untuk rekristalisasi. Jika kelarutan zat padat yang akan direkristalisasi tidak diketahui, maka pemilihan pelarut dapat dilakukan sebagai berikut. Pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi yaitu metanol dengan air, etanol air, aseton air, etanol aseton, etil asetat, sikloheksana, benzen petroleum ether, dan pelarut yang mengandung klor atau petroleum ether. Hasil rekristalisasi akan memberikan hasil yang memuaskan. Bila suatu kristal yang sangat larut dalam satu pelarut dan sangat tak larut dalam pelarut air, campuran pelarut atau pasangan pelarut bisa digunakan dengan hasil yang bagus, di mana pelarut tersebut bercampur dengan sempurna. Rekristalisasi dengan pelarut campuran mempunyai titik didih campuran yang dekat. Senyawa dilarutkan dalam pelarut yang sangat melarutkan. Dalam keadaan panas, di mana zat hanya larut sedikit, harus ditambah sedikit-sedikit sampai terjadi kejenuhan. Kejenuhan dihilangkan dengan penambahan pelarut pertama dan dibiarkan dingin pada temperatur kamar, maka kristal akan terpisah. Kualitas kristal sangat tergantung pada kecepatan proses pendinginan larutan. Jika pendinginan terlalu cepat, kristal akan kecil-kecil dan tidak murni. Jika pendinginan terlalu lambat, kristal terbentuk terlalu besar dan dapat menjebak pengotor serta pelarut pada kisi-kisi kristal. Di sini perlu diperhatikan, saat pendinginan dengan penangas es harus dijaga agar suhu tidak lebih rendah dari titik beku. Pembentukan kristal kembali akan terjadi bila suhu mulai menurun antara 15-30 menit. Bila kristal tak kunjung terbentuk, maka dilakukan dengan menggesek kuat-kuat dinding bejana di bawah permukaan larutan dengan pengaduk kaca, dengan memancing pembentukan kristal dengan menggunakan kristal murni senyawa yang sama, yaitu kristal dimasukkan dalam keadaan dingin dan diaduk kuat-kuat, dibiarkan selama 2-3 hari. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. Yang pertama ada rekristalisasi kapsantin, yang kedua ada rekristalisasi stigmasterol, dan yang ketiga ada rekristalisasi hesperidin.
keempat ada rekristalisasi kafein. Yang kelima ada rekristalisasi rein. Metode identifikasi senyawa. Ditentukan golongannya, kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya, kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV, uji biokimia dapat bermanfaat. Adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta-glukosidase. Adanya glukosida, minyak amandel dihidrolisa dengan mirosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain titik leleh untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik untuk senyawa optik aktif, nilai RF atau RRT pada kondisi baku. Untuk penentuan senyawa tumbuhan baru adalah berdasarkan pengukuran ciri spektrumnya antara lain pengukuran pertama, spektrum UV, kedua, inframerah, ketiga, resonansi magnet inti, dan yang terakhir, spektrum massa. Untuk identifikasi struktur senyawa baru sebaiknya penguraian kimia atau mensintesis senyawa. Juga dengan cara kristalografi sinar X dapat dilakukan bila jumlahnya cukup dan berbentuk kristal. Lanjut pada pembagian pertama, spektroskopi UV dan spektrum tampak. Spektrum serapan kandungan tumbuhan dapat diukur dengan cara mengukur larutan sangat encer senyawa tumbuhan. Blanco, alat spektrofotometer yang merekam secara otomatis, diukur absorbansi atau keterserapan atau kerapatan optik pada panjang gelombang 200-700 nanometer maksimal dan minimal yang khas. Menggunakan kuvet sel khusus atau tempat mengukur, diperlukan 1/10 volume tersebut. Pengukuran spektrum sangat penting pada identifikasi kandungan tumbuhan, yaitu memantau dari eluat kolom kromatografi sewaktu pemurnian untuk mendeteksi golongan senyawa tertentu, misalnya poliasetilen. Pelarut yang banyak digunakan pada spektroskopi UV adalah etanol 95%, karena banyak golongan senyawa yang dapat larut. Pelarut yang sering digunakan adalah air, metanol, heksana, eter minyak bumi, dan eter. Pelarut yang dihindari adalah alkohol teknis karena mengandung benzen yang akan menyerap di daerah UV pendek, kloroform, dan piridilen karena menyerap kuat di daerah 200-260 nanometer, tapi sangat cocok untuk mengukur spektrum pigmen tumbuhan seperti karotenoid di daerah spektrum tampak. Lanjut pada yang kedua, yaitu spektroskopi inframerah. Senyawa tumbuhan dapat diukur dengan spektrofotometri inframerah, dapat merekam secara otomatis senyawa dalam bentuk larutan, kloroform, karbon tetraklorida 1-5%, bentuk gerusan dalam minyak nuyol, bentuk padat dicampur dengan kalium bromida. Pengukuran pada daerah spektrum inframerah di atas 1000-1200 cm menunjukkan pita spektrum atau puncak yang disebabkan oleh frekuensi getaran kimia atau gugus fungsi dalam molekul di daerah di bawah 1200 cm yang disebabkan oleh getaran seluruh molekul. Intensitas berbagai pita direkam secara subjektif pada skala sederhana, kuat, menengah, ataupun lemah. Yang ketiga, spektroskopi massa. Dasar spektroskopi massa adalah penguraian sesepora, senyawa organik, dan perekaman pola fragmentasi menurut massanya. Uap cuplikan berdifusi dalam spektrometer massa yang bertekanan rendah, lalu diionkan dengan energi yang cukup untuk memutus ikatan kimia. Ion bermuatan positif terbentuk dengan cepat dalam medan magnet yang menyebarkan ion tersebut dan memungkinkan pengukuran kelimpahan nisbi ion yang mempunyai massa terhadap ion tersebut.
Hasil rekaman berupa grafik spektrum massa terdiri atas sederetan garis yang intensitasnya berbeda-beda pada suatu massa yang berlainan. Sebagian kecil dari senyawa induk tahap terhadap proses penguapan dan akan direkam sebagai puncak ion molekul atau ion induk. Lalu massa ion lain dapat diukur dengan sangat tepat. Ketepatan ini menunjukkan rumus molekul senyawa secara tepat. Pada spektrofotometer UV dan IM dijalankan oleh operator tenaga yang terlatih. Alat untuk menentukan spektrum massa dan RMI lebih mahal dan canggih. Biasanya pada fitokimiawan menyerapkan cuplikannya untuk dianalisis dan menerima hasil dalam bentuk grafik. Spektromassa baik untuk menganalisa jenis kandungan tumbuhan yang berbobot molekul rendah, dapat juga untuk menganalisis peptida. Spektromassa sering digabung dengan KGC atau gas kromatografi kolom, sehingga sekali kerja dapat memperoleh hasil identifikasi kualitatif dan kuantitatif dari komponen struktur yang rumit, yang mungkin terdapat bersama-sama dalam ekstrak tumbuhan. Spektroskopi resonansi magnet inti atau RMI disebut juga spektroskopi RMI proton. Digunakan untuk menentukan struktur senyawa organik dengan mengukur momen magnet atom hidrogen. Kebanyakan senyawa atom hidrogen terikat pada gugus yang berlainan seperti CH2, CH3, CHO, NH2, CHOH, dan sebagainya. Spektrum RMI proton merupakan rekaman jumlah atom hidrogen yang berada dalam lingkungan yang berlainan. Spektrum ini tidak dapat memberi keterangan langsung mengenai sifat kerangka karbon. Pelarut untuk pengukuran RMI harus lembab dan tanpa proton. Karena itu biasanya digunakan antara lain karbon tetraklorida, deuterokloroform, deuterium oksida, deuteroaseton, dimetil sulfoksida terdeuterasi. Kelebihan spektroskopi RMI dibanding SM ialah cuplikan-cuplikan dapat diperoleh kembali, tidak berubah setelah pengukuran, dapat digunakan lagi untuk pengukuran kembali. Spektrofotokopi proton dapat digunakan sebagai alat sidik jari. Kerumitan spektrum berkaitan dengan jumlah jenis proton yang berbeda, sehingga alkaloid dengan banyaknya rumus alkaloid yang rumit banyak tersubstitusi sehingga menghasilkan sinyal lebih sedikit ketimbang hidrokarbon alifatiknya. Penggunaan utama RMI proton adalah menentukan struktur dengan cara digabung dengan cara spektroskopi lain. Berikut adalah ciri geser kimia resonansi magnet inti proton sebagai golongan senyawa tumbuhan. Kriteria untuk identifikasi fitokimia, cuplikan harus asli, melakukan perbandingan tergantung pada senyawa yang telah ditelaah, perbanding kromatografi harus didasar kepada kromatografi senyawa dengan senyawa asli tanpa pemisahan, paling sedikit 4 sistem. Kriteria itu misal pada waktu retensi pada KGC, KCKT, RF pada KLT, RF pada KKT. Pergerakan nisbi pada elektroforesis pada KLT. Untuk pembanding spektrum digunakan dua cara idealnya. Semua spektrum UV, IM, dan RMI IH harus dibandingkan. Berikut adalah jenis kriteria untuk mengidentifikasikan kandungan kimia yang telah dikenal. Identifikasi eter 7-metil-6 hidroheksana daun Crocus minimus. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.